Jadi hai, aku Raymond Harrison, aku seorang AI engineer di Singapura. Saya sudah hidup di Singapura untuk 10 tahun dan perantau keduanya adalah Nama saya adalah William, aku seorang project manager di Australia dan aku setelah 10 tahun di sini. Maaf suara aku harus sedikit kecil, soalnya di sini udah jam 12:30 malam. kita ngomongin gaji rata-rata fresh grad anak-anak yang baru lulus kuliah di Singapura kira-kira berapa ya? Anak-anak yang baru lulus kuliah di Singapura itu kira-kira rata-rata gajinya dari 4.000 ke 4.500. Ini kalau di public uni. Public uni itu kalau mereka lulusan dari universitas lokal, contohnya NUS, NTU, SMU, SUTD, SIT gitu ya. Kalau kita lulus dari private uni, universitas yang private itu gajinya lebih rendah, kira-kira di sekitar 3.500 lah kayaknya. Jadi kalau kalian mau dapat gaji yang lebih tinggi di Singapura, lebih baik berjuang untuk masuk public uni dibanding ke private uni. Tapi agak berarti kalau masuk private uni gajinya bakal kecil. Banyak juga orang yang bisa dapat gaji gede ya di private uni ya. Cuman degree-nya itu di private uni tidak diakui, diakui apa ya ngomongnya gimana ya? Diakui tapi tidak sediakuin degree dari public uni. Tidak terlalu diakuin sama apa sih? Ya pokoknya you get the point. Tapi gaji ini juga buat fresh grad ini tergantung ya kita masuk industri apa ya. Jadi setiap industri juga beda-beda gajinya ya. Kalau misalnya kita masuk ke industri teknologi sebagai software engineer gitu ya, gaji rata-rata bisa, aku bilang bisa 6.000. Jadi bare minimumnya itu mungkin sekitar 5.000, rata-rata 5.000 sampai 7.000 lah. Kalau yang benar-benar orang-orang yang pintar banget di atas 10.000 itu bisa banget. Aku punya beberapa teman yang bisa masuk ke Meta gitu ya, bisa masuk ke investment bank, JP Morgan, Goldman Sachs kayak gitu. Gaji mereka di atas 10.000. Kalau kita masuk ke industri banking and finance, kira-kira gaji rata-rata 4.000 sampai 6.000 kali. Kalau kita masuk ke hospitality gitu ya, F&B, nah di sini mulai lumayan kecil. Kita mungkin gajinya di sekitar 3.000-an. Jadi kalau kamu mau gaji yang besar di Singapura ya, tech dan finance itu masih rajanya industri gaji besar ya. Oke, tapi dengan gaji besar ini, kita juga bayar pajak. Pajak di Singapura berapa sih? Nah, di Singapura ini kita ngikutin yang namanya sistem progressive tax, di mana orang yang penghasilannya lebih kecil itu pajaknya lebih kecil daripada orang yang penghasilannya lebih besar. Kalau kalian menghasilkan kurang dari $20.000 per tahun, itu pajak kamu 0%. Jadi waktu tahun lalu $20 enak banget. Koko 18.200 kalau nggak salah. Dan itu untuk kerjaan pertama. Kalau kamu punya 2 kerjaan, kerjaan pertama 18.200. Nanti Koko bakal jelasin di podcast berikutnya. Nanti kamu jelasin di episodemu sendiri tentang Australia ya, pendapatan orang Australia. Dan gaji juga dan pajak juga. Jadi waktu aku tahun lalu mulai pertama kali kerja ya, full time di sini. Karena aku mulai kerjanya itu bukan dari awal tahun, penghasilan aku tuh cuman sedikit di atas $20.000. Karena itu aku cuman bayar pajak tahun lalu $15 kayaknya, murah banget gitu pajak. Tapi tahun ini kayaknya aku bayar pajak bisa nyampe ribuan dolar nih. Soalnya aku mulai kerjanya dari awal Januari dihitungnya. Hah? Tax year kamu dari Januari? Januari sampai Desember dihitungnya. Koko dari Juni sampai Juni. Karena tahun lalu mulainya bukan dari Januari, tapi dari third quarter lah. Pajak RI jadi lumayan kecil. Third quarter nggak ya? Ya, third quarter. Oke, sekarang kita ngomongin komponen gaji ya. Biasa kalau orang digaji di Singapura, tergantung kamu foreigner atau citizen dan PR, ini komponen gajinya berbeda. Jadi kalau kamu foreigner, kamu dapat gaji, yaitu gaji kamu ya. Bayar pajak ya bayar pajak. Tapi kebanyakan company tapi kalau kamu PR dan Singaporean, kamu harus sisihin 20% dari gaji kamu ke akun yang kamu nggak bisa pegang buat saving. Jadi apa ya? Di Singapura ini kita punya sistem di mana setiap Singaporeans dan PR itu diwajibkan untuk saving setidaknya 20% dari gaji. Ini yang kita sebut CPF atau Central Provident Fund. Dan uang yang 20% dari gaji kamu yang masuk ke CPF ini, kamu nggak bisa pegang sampai kamu umur 55. Jadi kamu cuma bisa keluarin duit itu
pada saat kamu umur 55. Tapi CPF ini kamu bisa pakai buat cicil beli rumah atau kamu bisa pakai buat investasi dan lain-lain. Cuman kamu nggak bisa pakai, aku mau ambil duit CPF ini buat aku jajan. Itu nggak dibolehin sama pemerintah. Tapi karena CPF ini persentasenya besar, 20%, biasanya company-company suka bisa top up CPF. Jadi base gaji kalian bukan dipotong 20%, tapi ditambah 20% buat CPF. Jadi kalau company-company yang kayak gitu itu baik banget ya kayaknya, kasih duit gratis gitu rasanya. Juga kita ada yang namanya biasanya 13th month bonus. Jadi setiap tahun itu kita bisa dapat gaji bulan ke-13, di mana kita dapat bonus 1 bulan gaji secara percuma. Lumayan kan? Banget, Koko selama di sini kerja aja nggak pernah dapat bonus. Christmas pun nggak pernah dikasih bonus. Kalau misalnya itu 13th month salary bonus, ada juga performance bonus. Enak banget. Kalau bos kalian suka dengan kerjaan kalian, kita bisa dapat bonus yang lebih banyak lagi. Tapi ini tergantung perusahaan ya. Perusahaan aku nggak ada. Nah, itu dia. Tapi beberapa perusahaan ada. Koko selama ini beberapa perusahaan nggak pernah dapat yang kayak begituan. Kalau kamu foreigner biasa, bukan PR, bukan Singaporean ya, gaji kamu tuh bakal full cash, jadi nggak perlu dipotong CPF. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau misalnya kamu kerja di company yang 20% ini di top up, bukan dipotong dari gaji, itu yang nggak enak lah. Kita nggak dapat duit gratis jadinya. Oke, sekarang kita ngomongin perbedaan antara work pass di Singapura ya. Jadi ini visa-visa kerja di Singapura tuh ada apa aja sih? Jadi visa-visa kerja ini ada 3 kasta ya. Sebutnya kasta atau enggak ya? Kamu tau kasta? Ofensif ya? Kamu tau artinya kasta nggak? Ya udah kalau gitu jangan disebut kasta kalau ofensif. Apa ya? No, bukan ofensif. Kasta itu nggak ofensif. Jadi social class kayak contoh noble, peasants, slave. Jadi di Singapura ini ada 3 level dari visa kerja ya. Level pertama yang paling rendah itu kita sebutnya work permit. Dimana work permit ini digunakan untuk employ orang-orang yang kerja di sektor-sektor kayak construction, kuli-kuli bangunan, atau misalnya pembantu rumah tangga, ini pakainya work permit. Work permit ini biasanya kita sebutnya buat lower skill jobs ya, buat pekerjaan yang gak perlu skills yang terlalu besar, dan work permit ini tidak ada minimum salary, jadi kamu gak perlu hit minimum salary untuk dapat work permit. Terus ada kondisinya nggak? Soalnya WHV contohnya kalau di Australia itu kondisinya kalau satu employer bukan di algae culture itu maksimum kerja cuma 6 bulan. Gara-gara maksimum kerja cuma 6 bulan, makanya orang meskipun S1 pakai WHV nggak ada yang di-employ sebagai kerjaan korporat atau kerjaan yang skill. Maka Koko jelasin lagi di podcast sebelah episode selanjutnya. Di atasnya work permit ada yang kita sebut S-Pass, atau S-Pass itu visa buat skilled worker. Jadi ini buat orang-orang yang lebih ada skill ya. Untuk ini buat orang-orang yang disebut pekerja menengah ya. Contohnya sebagai teknisi dan lain-lain. Di sini ada minimum gaji yang kamu harus bisa hit kalau kamu mau dapat S-Pass. As per 2025 April, minimum gaji ini adalah $3.150 per bulan. Jadi kalau kamu gajinya di bawah $3.150 per bulan, kamu nggak bisa dapat S-Pass. S-Pass itu kerjaan? Pekerja menengah ya, jadi kayak teknisi, supervisor, atau skilled staff lah, admin, kayak gitulah. Berarti kamu S-Pass dong? Enggak. Tier yang paling tinggi buat work visa itu kita sebutnya employment pass. Employment pass ini buat pekerjaan profesional. Dan minimum gaji buat dapat employment pass ini lumayan gila ya. Buat sekarang kalau mau dapat employment pass itu minimum gajinya $5.600 per bulan. Berarti habis S-Pass, employment pass. Dan kamu sekarang employment pass. Employment pass. Tapi nggak berarti gaji aku di atas 5.600 ya. Soalnya Ya berarti kamu harusnya nggak bisa dong. ya harusnya aku nggak bisa. Harusnya aku nggak bisa dapat Terus employment kenapa pass. bisa? Tapi aku kan punya kontrak nih. Karena aku dapat beasiswa buat kuliah aku, dan beasiswa ini on top of subsidi pemerintah yang kita sebut tuition grant. Jadi tuition grant ini ada kontrak, begitu lulus kerja kita harus kerja dan mendapatkan employment pass dan kerja di Singapura untuk setidaknya 3 tahun. Dan karena tahun ini minimum gaji buat employment pass ini lumayan gila ya, tinggi banget. Dan seperti yang pada di intro aku udah bilang, job market untuk foreigner tuh lagi susah banget buat cari kerja.
buat orang asing. Kita dibantu sama MUI. MUI itu Ministry of Education. Jadi pemerintah yang ngaturin sistem edukasi di Singapura ini tuh bantuin kita, kasih kita satu letter yang ngomong mau berapapun gaji kita eligible buat employment pass lah. Jadi kita dibantu buat dapat employment pass. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.